Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Muhammad Fajar dari TIB 19. Ini laporan resum dan opini saya sendiri terkait kuis yang diberikan. Untuk resum itu sendiri, pembahasannya itu yang saya tanggap ya, karena emang narasi yang diberikan si tokoh dalam videonya itu emang asing di telinga gitu. Jadi saya sendiri pun kurang bisa memahami gitu apa yang disampaikan terkait alur dari pembahasannya itu sendiri. Jadi ini saya akan menyampaikan hal yang saya tanggap aja. Terkait yang pertama itu mengenai birokrasi, itu ada di pembahasannya. Kemudian ada mengenai ketatanegaraan. Kemudian ada yang terkait mengenai remaja atau generasi muda masuk ke dalam bidang politik seperti itu. Nah, terkait resumnya mungkin itu ya. Untuk resumnya yaitu mungkin birokrasi itu mengenai kebebasan berpendapat. Kemudian yang kedua mengenai ketatanegaraan itu dari segi kesejahteraan rakyat ya, atau kesetaraan rakyat itu dilihat dari popularisme, yaitu apa ya, populer gitulah ya, populer. Jadi kesejahteraan ketatanegaraan tuh ya dilihatnya lewat popularisme itu gitu, yang emang itu tuh nggak tahu ada nggak tahu nggak di Indonesia teh ya tahu. Terus untuk yang masa muda, yang generasi muda itu yang harus masuk ke bidang politik, itu tuh di sana dibahas bahwasannya ya generasi muda tuh harus bisa melihat gitu ke pemerintahan yang sekarang teh bagus atau enggak, baik atau enggak gitu, apa ataukah ada monopoli yang dilakukan sama si Hitler itu ya, yang waktu masa perang dunia kedua, yang zaman Hitler itu yang di Jerman, dia kan memonopoli orang-orang yang lemah. Jadi yang lemah mah dibiarin aja gitu ya, beban gitu ya. Nah, mungkin untuk resumnya itu segitu. Dan untuk opini saya sendiri terkait birokrasi, terkait demokrasi ya, itu tuh emang perlu, karena bahwasannya tanpa demokrasi masyarakat nggak bakalan bisa apa-apa gitu. Kalau misalkan kata pemerintah A ya pasti A gitu, kalau kata pemerintah B ya pasti B gitu. Masyarakat otomatis harus mengikuti gitu loh semua ketentuan-ketentuan kalau misalkan demokrasi itu nggak ada. Nah, kemudian untuk ketatanegaraan mengenai popularitas atau kesetaraan masyarakatnya itu nggak ada gitu. Semuanya sama gitu, manusia makan nasi ya makan nasi kayak gitu. Mengenai popularitas atau level itu sendiri ya semuanya sama gitu. Paling yang dibedakan itu ya mengenai apa ya, nama yang emang dikenal dan nama yang emang nggak dikenal itu sendiri sih. Contohnya misalkan kita kenal nih sama si A tuh belum tentu kenal ke kita gitu. Misalkan orang-orang kenal nih, semua orang kenal sama si A, terus semua orang pun belum 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 tentu kenal sama kita. Nah, yang dibedakan itu gitu, antara kenal dan tidak. Jadi bukan lewat popularitasnya, tapi antara kenal dan tidak. Contohnya pada saat orang lain itu kenal ke kita, otomatis dia bakalan menyapa gitu, dia bakalan bakalan nanya gitu ya. Itulah ketatanan popularitas kayak gitu. Kemudian untuk pandangan dari segi generasi muda masuk ke bidang politik, kalau menurut saya itu emang penting juga ya, karena buat kemajuan gitu loh. Kalau misalkan nggak sama kita ya mau siapa lagi gitu, kalau bukan sama generasi muda ya mau siapa lagi kayak gitu. Ya otomatis kita harus tahu dulu lah gitu gimana sih politik di Indonesia gitu. Apakah emang ada monopoli lah, ada korupsi lah, atau emang hukum yang nggak jelas, atau hukum yang emang bener-bener keras gitu. Kayak di Arab kan dia korupsi langsung dipotong tangan misalkan, atau gimana dia mencuri potong tangan gitu. Kalau di Indonesia kan masih belum kayak gitu. Jadi yang korupsi itu ya benar-benar gitu. Sebenarnya Indonesia tuh udah banyak orang-orang pintar, cuma satu, Indonesia itu butuh orang-orang yang jujur kayak gitu. Buktinya kan orang-orang yang korupsi itu pada pintar gitu, cuma mereka nggak jujur. Jadi Indonesia itu krisis orang jujur. Nah, mungkin segitu laporan tugas dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.